Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan Tips Otomotif Channel. Oke, langsung saja teman-teman. Saya saat ini berada di dalam mobil saya, Toyota Avanza All New tahun 2013 1300 cc ya teman-teman. Di kesempatan kali ini saya ingin share berbagi pengalaman ya. Kebetulan ini pas kondisi aki mobil ini tuh drop teman-teman. Ini saya perlihatkan ya, ini tanda-tandanya, ciri-cirinya aki yang ngedrop ya teman-teman. Jadi mobil tidak kuat starter teman-teman. Di starter itu cuma bunyi cetak 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 cetak. Ini saya nyalakan ya. Ini indikator masih kuat nyala. Untuk mengecek itu akinya drop atau bukan, atau alternatornya, kita cek dulu akinya. Coba kita tes, kita buka untuk membuka power window teman-teman. Nah, ini masih kuat untuk membuka power window. Tapi kalau untuk membuka power window itu pelan ya teman-teman, kekuatannya tidak normal ya. Ini salah satu tanda bahwa yang bermasalah itu pada akinya. Juga teman-teman. Dan tanda-tanda kedua, kalau antara itu aki atau alternator, kita bisa melihat di indikator pada dashboard. Ini ada gambar aki ya teman-teman. Ketika mobil menyala, ketika mesin menyala, itu harusnya indikator semua ini mati ya teman-teman. Berarti itu tidak ada masalah. Jika ada salah satu indikator itu menyala, misalkan ini kode aki ini menyala ketika mesin menyala, itu berarti ada masalah atau trouble pada aki. Kalau tidak aki ya dinamo ampere atau alternator ya teman-teman. Nah, untuk kali ini saya akan memperlihatkan bahwa untuk mobil saya ini kondisi saat ini akinya ngedrop. Coba kita starter, bagaimana, apakah bisa mengangkat atau kuat starter menyalakan mesin mobil. Bisa teman-teman perhatikan ya, kita dengarkan ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ketika saya kontak on kan, itu bunyinya cerak muk itu aja teman-teman. Itu tandanya akinya swak ya teman-teman. Jadi tandanya gampang saja, teman-teman bisa, kalau tiba-tiba di pagi hari tidak kuat starter, kita coba dites, kita buka untuk power window. Kalau bukanya cepat normal seperti biasa, itu berarti akinya masih bagus. Kalau berat untuk menaik turunkan power window ini, jendela ini berat, berarti itu akinya bisa soak. Bisa teman-teman bisa juga untuk menyalakan lampu ya, menyalakan lampu besar. Ini pasti akan redup ya teman-teman. Nah, oke, kemudian kita cek langsung ke akinya teman-teman ya. Oke, langsung kita ke ruang mesin. Ini kebetulan kap mesin sudah saya buka. Nanti teman-teman bisa melihat kondisi akinya. Oke, simak terus videonya teman-teman. Jangan lupa di subscribe channel Tips Otomotif Channel ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah melihat, yang sudah bergabung. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk cara yang berikutnya untuk mengetahui kondisi aki itu masih bagus apa tidak, itu kita bisa melihat pada indikator ini ya. Pada ini tanda-tanda ini ada pemberitahuan pada aki. Di setiap aki ini kebetulan aki GS basah ya, itu ada untuk ini ya, untuk yang biru itu, yang warna biru, indikator ini warna biru ini tandanya aki masih bagus. Kemudian kalau putih merah seperti ini tandanya aki harus di strum atau diisi lagi, dicas. Kemudian kalau sudah merah seperti ini berarti aki harus diganti. Dan sekarang untuk kondisi aki saya teman-teman bisa melihat ini ya, indikatornya pada kaca ya. Ini di tengah ini ada kaca lah, ini kelihatan teman-teman ya. Nah, seperti pada gambar ini, pada kaca ini bisa dilihat warnanya apa. Seperti di mobil di aki saya ini putih ya, berarti seperti ini ya teman-teman. Jadi minta di setrum.
Jadi akinya drop atau shock itu karena strumnya habis ya, tidak kuat untuk menstarter atau memutar mesin mobil. Seperti tadi yang saya lakukan ya teman-teman. Ketika saya kontak on, mobil tidak mau menyala karena setelah dicek pada akinya strumnya berkurang ya. Ini ya, warnanya putih merah. Kalau biru maka itu tandanya akinya bagus. Kalau di sekitar itu lingkaran itu di dalam kaca itu merah seperti ini, berarti itu akinya sudah rusak atau harus diganti. Oke, itu jadi seperti ini ya kondisinya teman-teman untuk aki saya saat ini. Jadi minta dicas atau disetrum. Baik teman-teman, untuk langkah selanjutnya saya akan mengecas atau menyetrum aki mobil saya. Ikuti terus video saya, apakah saya berhasil untuk mengecas aki mobil. Jadi ini saya share kejadian ini, video ini saya share kepada teman-teman, agar jika teman-teman mengalami hal yang sama di saat pagi hari atau di saat akan menggunakan mobil tidak mau starter, itu bisa kejadian seperti ini, bisa langsung dicek pada akinya seperti ini. Dan untuk langkah selanjutnya yang akan saya lakukan yaitu saya akan mengecas dulu mobil saya. Baik teman-teman, ini setelah kita tahu kondisi akinya yang drop ya, harus diisi strum atau diisi strumnya, saya akan melepas akinya dari bracketnya. Untuk melepas aki ini seperti di video-video saya yang lain, itu ada cara melepas dan memasang aki yang benar. Sekilas saja teman-teman, untuk melepas aki cabut dulu minus akinya untuk melepas, baru positifnya. Sekali lagi teman-teman, untuk melepas yang aman itu cabut minus akinya dulu baru positifnya. Oke, ini sudah saya lepas, ini saya akan melepas bracketnya teman-teman. Baik teman-teman, bracket akinya sudah terlepas, ini ya, taruh di sini dekat pada yang aman. Kemudian kita tinggal angkat saja akinya, kita turunkan. Untuk kemudian nanti kita akan mengecas atau menyetrum ya. Bagaimana cara saya untuk menyetrum? Teman-teman bisa dibawa ke tukang aki, tinggal diangkat saja seperti ini, kita turunkan. Kalau langkah saya ini saya akan setrum dengan menggunakan, saya punya cas untuk aki motor, ini akan saya gunakan untuk mengecas aki mobil ini. Kebetulan ini 35 ampere ya, GS hybrid. Ini saya cek dulu airnya ya, biar dilihat teman-teman, volume airnya masih cukup ya, ini masih di bawah di batas ini. Jadi saya akan langsung untuk ngecas saja dulu karena level airnya masih bagus. Dan perlu teman-teman ketahui ya, ini usia aki saya itu bulan Oktober tahun 2019, sekarang bulan Agustus 2022, jadi sudah 3 tahun ya teman-teman. Ya, sebenarnya ini sudah waktunya ganti, tapi ini saya akan coba untuk menyetrumnya dulu atau mengecasnya dulu. Mudah-mudahan bisa, nanti kita lihat saja. Nanti teman-teman tetap saksikan video ini, jangan lupa di like dan subscribe channel Tips Otomotif Channel. Oke, ikuti terus videonya teman-teman, saya akan cas akinya dulu. Oke, untuk mengecas aki ini saya menggunakan ini ya, alat cas aki ya teman-teman, seperti ini. Oke, langsung saja saya akan pasang alat cas charger akinya ini untuk mengecas aki mobil saya. Ini biasanya untuk saya gunakan untuk mengecas motor ya, dan berhasil. Jadi ini saya akan coba untuk menyetrum aki mobil ini yang 35 ampere ini. Kira-kira saat ini jam 10 pagi, nanti sampai kurang lebih 6-8 jam ya teman-teman. Jadi sekitar jam 5 sore ini nanti akan saya coba saya pasangkan ke mobil dan starter mobil, apakah bisa. Oke, ikuti terus videonya teman-teman. Oh ya teman-teman, saat aki dicas sebaiknya tutup akinya ini dikendorkan ya, atau dibuka atau dikendorkan biar tidak panas ya ini akinya, karena kan waktu disetrum itu panas ya teman-teman. Jadi biar uapnya itu keluar, aki tidak terlalu panas. Kita kendorkan dulu tutupnya. Oke teman-teman, ini alat casnya sudah terpasang, aki sudah dicas ya teman-teman.
Ini nanti kita tunggu kurang lebih 6-8 jam. Ini bisa dilihat pada indikator charger aki ini mau mengisi ya. Ini jadi posisinya seperti ini, kutub negatif ke negatif, positif ke positif ya teman-teman. Dan ini untuk tutupnya sudah saya kendorkan biar uapnya panas bisa keluar, aki tidak panas. Baik teman-teman, simak terus videonya. Apakah cara ini berhasil? Kita tunggu, nanti saya akan informasikan lagi hasilnya. Tetap ikuti terus video ini. Baik teman-teman, ini aki sudah saya lepas ya barusan ya. Jadi ini sudah dicas atau disetrum menggunakan ini ya teman-teman. Seperti kemarin ini saya menggunakan ini, jadi alat casnya ini cas motor, dan alhamdulillah berhasil teman-teman. Ini bisa dilihat ya, untuk indikator ini kan ya, nah kalau biru itu bagus. Kemarin itu indikatornya ini kurang strom, jadi warnanya putih. Sekarang bisa teman-teman bisa lihat. Nah ini teman-teman hasilnya, indikatornya bagus ya, berwarna biru. Jadi ini saya cas dengan menggunakan alat ini selama kurang lebih dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam teman-teman. Ini saya baru saya lepas, kurang lebih 10-12 jam ya teman-teman. Ternyata berhasil. Sekarang kita akan buktikan apakah bisa untuk starter mobil ya teman-teman. Kita akan pasangkan ke dalam mesin, lalu kita coba untuk menyalakan mesinnya. Kalau dilihat kondisinya seperti ini, biru ini harusnya full ya, strumnya penuh, bagus. Mudah-mudahan aja bisa. Mari kita buktikan teman-teman. Oke, ini aki sudah saya pasangkan pada dudukannya, tinggal kita memasang kabelnya. Untuk memasang kabel kebalikan dari saat melepas ya. Kalau melepas kan kita minus dulu baru plus. Sekarang untuk memasangnya kebalikannya, yaitu dari plus dulu baru ke minus ya teman-teman. Baik, ini kan saya pasang dulu plusnya dulu baru minusnya. Oke, plusnya sudah terpasang. Kita sekarang pasang yang minusnya. Oke, kabelnya sudah terpasang ya, plus minus sudah terpasang dengan kencang. Kemudian kita coba untuk menyalakan mesinnya. Bismillah, moga-moga bisa ya teman, karena ini indikatornya sudah biru ya, sudah penuh. Oke, langsung saja kita ke dalam, kita menyalakan mesinnya. Oke teman-teman, saya sudah ada di dalam mobil. Kemudian kita akan coba nyalakan mesinnya. Kita cek dulu. Kita on kan. Bismillahirrahmanirrahim, moga-moga bisa ya teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, berhasil dengan cara dicas ya. Cukup dicas saja karena airnya masih penuh, karena indikator pada aki itu cuma kurang strom. Kemudian saya strom selama 12 jam menggunakan charger kecil ya, charger untuk aki sepeda motor, dan berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, begitulah cara. Jadi teman-teman jangan panik ya ketika pagi-pagi atau ketika mau menyalakan mesin tidak mau menyala. Itu jangan pastikan ganti akinya dulu. Coba kita cek alternatornya, kemudian kita cek akinya. Kalau akinya masih berkondisi bagus, airnya tidak berkurang. Jika berkurang ditambahkan. Kemudian jika dilihat pada indikator, jika biru itu harusnya bagus, full ya isinya. Kemudian kalau putih itu kosong, perlu di strom aja seperti saya tadi. Kalau ke merah itu airnya berkurang teman-teman. Oke, sampai di sini dulu teman-teman video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan like channel Tips Otomotif Channel ya teman-teman. Alhamdulillah berhasil. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.